ada satu titik di mana kami merasa bahwa bisnis ini tuh tidak bertumbuh secara signifikan. Itu adalah di proses sales dan marketing. Kami melihat bahwa apakah produknya ini nggak dibutuhkan sama masyarakat? Apakah produk ini tuh memang tidak berguna gitu kan? Apakah memang produk ini tuh perlu kita hentikan gitu kan? Padahal secara kita ngelihat pasar, banyak kok produk-produk yang mirip kayak kita gitu kan. Ini masalahnya di mana gitu kan? Tapi ternyata pas waktu banyak orang tuh ternyata nggak inline sama pendapatan. Apakah memang aku layak membangun bisnis ini? Apakah aku mampu gitu kan? Halo, aku Ivan. Aku dari Sultan Vet Medica dan aku ikut DSC di season 15 atau tahun 2024. Oke, dulu pas waktu aku membangun Sultan Vet Medica, sebetulnya isunya sangat sederhana. Aku pengen membantu hewan peliharaan hidup lebih sehat. Per hari ini aku melihat masih banyak obat-obatan manusia yang digunakan ke hewan peliharaan. Padahal pada dasarnya hewan peliharaan sama manusia kan beda. Bobot badan juga beda. Kucing kan paling 2 kilo, manusia 50 kilo, ya kan? Itu menjadi satu hal yang berbeda. Nah, setelah itu aku kan ikut DSC tuh di 2024. Pada awalnya kan aku ngelihat posternya besar, iklannya gede gitu kan. Aku merasa, wah, kayaknya kalau aku masuk sini dan aku lolos, kayaknya aku bisa jadi happy lah gitu kan. Aku tuh selalu pas waktu ikut DSC dari mulai pendaftaran sampai final lah, sampai final aku tuh melihat semua season dari season 14 ke belakang, mungkin 4 season aku tontonin setiap episodenya dan aku merasa memposisikan diri aku tuh ada di sana dan ternyata aku berhasil ada di posisi itu gitu kan. Aku merasa happy gitu kan pas waktu aku udah beres beta round 1, beta round 2 gitu sampai pada akhirnya aku bisa ketemu sama para juri yang menurutku kalau aku nggak ada di DSC mungkin aku nggak bakal bisa ketemu sama beliau. Jujur perasaan sangat happy aku bisa lolos DSC bahkan sampai grand finalis. Tantangan paling besar sih sebetulnya lebih ke SDM karena kita berangkat dari mahasiswa. Jadi aku membangun bisnis ini tuh dari semester 5 pas waktu lagi mahasiswa di tahun 2021. Di 2021 itu aku masih bareng-bareng teman-temanku yang masih kuliah gitu kan. Sampai pada akhirnya kita pas lulus. Pas waktu udah lulus, kita punya fokus yang berbeda gitu kan, yang harus mendapatkan pendapatan cukup tinggi sehingga pada akhirnya isu SDM di sini gapnya cukup besar. Tapi ternyata pas waktu banyak orang tuh ternyata nggak inline sama pendapatan. Saat membangun bisnis ini secara struktur organisasi gitu kan, sebetulnya kayak kita bocah gaya-gayaan gitu kan, ada si levelan gitu kan, ada yang CEO-nya, ada marketingnya gitu kan, ada CFO-nya, operasional dan lain sebagainya gitu. Sampai pada akhirnya kita krisis untuk memahami apa sih posisi ini, tugas tanggung jawabnya seperti apa. Sampai pada akhirnya ternyata ada yang mampu memegang posisi ini, ada juga yang tidak mampu. Banyak reshuffle di situ gitu kan, banyak perubahan sampai pada akhirnya hanya beberapa level yang bertahan. Sebelum DC itu kita omsetnya sekitar 150 jutaan per bulan gitu kan. Tapi kan bersihnya berapalah operasional. Anggaplah misalnya bersih operasional itu adalah 50%. Pas waktu udah 50% ini gaji karyawan kita tuh 80 juta. Jadi udah dipotong sama karyawan tuh udah langsung habis gitu kan istilahnya. Jadi sejujurnya ini tuh adalah proses after DSC. Jadi setelah DSC selesai gitu, kita udah mulai membangun proses pabrik ini. Cuman memang ini masih dalam tahap pembangunan yang mana pabrik ini tuh masih ada area gudang. Area gudang ini jadi gambarannya sebelum area ini selesai, area gudang itu masih berantakan lah gitu. Dulu pas waktu mentoring kan aku tuh dapat Pak Diki ya gitu. Jadi pas waktu itu Pak Diki memberikan sebuah kalimat gitu, Mas Ivan jangan ragu kalau misalnya mau bikin pabrik gitu, jangan sampai Mas Ivan terkenal tapi pabrik belum siap. Jadi artinya pas waktu itu aku yakin untuk membuat pabrik ini ya, walaupun mungkin pabriknya masih dalam seperti ini gitu kan, tapi dalam waktu 1-2 minggu ke depan ini semua akan beres, ini akan diepoksi semua dan itu ada ruangan-ruangan. Sebenarnya ruangan-ruangannya juga ini masih berantakan, masih dalam tahap renovasi gitu kurang lebih. Apalagi nanti kita akan ke belakang ngelihat proses renovasi itu bakal seperti apa. Ini ke area belakang, jadi sebenarnya areanya tuh cukup luas. Jadi kita akan ke belakang sini mas. Oke. Ini area-area ruangnya. Terus ini tuh nanti kedepannya bakal jadi area tempat penyimpanan produk. Jadi kalau produk jadi itu nanti ditaruhnya di sini. Sebelum produk dikirim, sebelum produk untuk diantar pesanan ke orang-orang, itu ditaruh di sini gitu.
Terus lanjut ke area sini. Jadi ini lanjutnya gabungan ke yang tadi ruang produksi. Ini seperti labirin lah gitu. Jadi ini ruangan-ruangan kecil, ini ruang produk reject. Terus ini produk bahan sebelum dimasukkan gitu. Ntar kita nyambung ke ruangan yang di depan lagi. Kurang lebih. Nah, ini juga ada alat-alat kita. Ini ada alat-alat, aku coba sebutin satu-satu. Yang pertama, ini alat untuk mesin mixer. Jadi mixer serbuk. Ini dicampur di sini. Terus kemudian ini mesin kaleng. Jadi kan kalau misalnya ada makanan kucing yang kaleng, itu kita dipres di sini. Terus ini mesin pembuat kapsul, tablet. Ini dicetak, dipres. Terus kemudian ini ada oven. Itu kemudian ada presto untuk mensterilisasi dan ada kompresor sama alat automatic sealing mesin. Berarti mesin otomatis sealing ya. Lebih ntar kita nyambung lagi ke sini. Nyambung lagi masuk ke area produksi. Seperti itu, Mas. Waktu itu, Pak Arif, pas waktu kita mentoring sama istrinya, beliau bilang kayak gini, ada sebuah brand pet care di Indonesia itu cukup besar. Terus beliau bilang kayak gini, Van, kayaknya bakal menarik deh kalau misalkan brand pet care ini dia marketnya tergerogoti oleh Sultan Pet gitu kan, atau usaha kita. Kenapa? Katanya karena kan kita marketnya di lokal, terus mereka nanti merasa akan tergerogoti marketnya, sehingga itu bisa jadi salah satu cara untuk kita bekerja sama bersama mereka. Kita punya jaringan pemasarannya, mereka punya produknya, jadi kita bisa bekerja sama secara bareng-bareng. Dan mentor juga mengkhawatirkan aku sejujurnya. Beliau bilang kayak gini, Van, kamu jangan dulu terkenal ya produkmu gitu kan. Saya khawatir dengan perizinanmu, dan alhamdulillah berkat DSC gitu kan, pabrik ini terbangun dan ini semua menjadi dasar produkku agar bisa dikenal lebih luas. Gitu sih. Dulu sebetulnya kami tuh produksinya itu di kontrakan kecil, mungkin ukuran rumahnya tuh ya gambarannya ada 2 kamar gitu kan, terus ada ruang tamu aja kecil gitu. Bahkan mungkin sebelum ke arah sana kita tuh masih produksinya di lab IPB, jadi kita tuh masih numpang di IPB, di kampus, difasilitasi. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah punya fasilitas pabrik sendiri, yang mana ini nanti terstandar CPOHB, cara pembuatan obat hewan yang baik dan benar, berdasarkan dari Kementan atau Kementerian Pertanian, sehingga nanti produk kita tersertifikasi, produk kita teruji klinis, sehingga bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Selain pasar nasional, kita juga akan coba ekspansi ke pasar internasional. Salah satu target yang kita kejar itu adalah Malaysia, karena secara karakteristik Malaysia itu kan mirip sama Indonesia, pemilik kucingnya lebih banyak dibandingkan dengan pemilik anjing, dan target market kita adalah rata-rata pemilik kucing. Di Indonesia kan pemilik kucingnya banyak gitu, sehingga itu yang kita kejar gitu. Jadi dulu kita tuh ngembangun sebuah bisnis ini tuh kita ngelihat bahwa kita pengen menyelesaikan isu masalah kesehatan hewan. Hewan punya masalah kesehatan misalkan imunitas, ya udah kita menghasilkan produk imunitas gitu kan. Tapi kita lupa esensi dari bisnis ini. Yang butuh produknya itu kan bukan kucingnya sebetulnya, tapi ownernya yang melihat bahwa kucingnya itu butuh bantuan, misalkan diselesaikan flu-nya, diselesaikan diarenya, atau diobati masalah-masalah kesehatan lainnya. Nah, setelah kita pelajari lagi, ya udah kita coba melihat produk lain yang buat kucing dan anjing, produknya apa aja. Nah, setelah itu kita konsultasikan sama mentor, dan mentor sepakat gitu kan. Yang awalnya saya ngerasa bahwa ya udah deh, aku punya kebanggaan, aku punya pride tersendiri punya produk ini gitu kan. Aku nggak perlu kayak kompetitor lah produknya diikut-ikutin gitu. Sampai pada akhirnya mentor bilang, nggak bisa kayak gitu Mas Ivan, kita tuh harus menjual atau berbisnis sesuai dengan kebutuhan customer. Setelah itu kabar baiknya, di bulan Mei ini pertumbuhan kita di marketplace itu tumbuh 3 kali lipat. Dari yang awalnya cuman berapa puluh jutaan gitu kan di marketplace ya. Kalau di B2B kan kita sampai di 450 jutaan. Nah, di marketplace itu masih puluhan, sekarang udah mau nyampe 100 jutaan gitu kan. Itu berkat dari produk-produk yang baru, produk yang ini, produk murah cuma 20.000, itu bisa ngebawain kita bawa omset sekitar 100 jutaan. Padahal dulu untuk mendapat ini jualan puluhan juta tapi nggak pernah nyampe 100 juta, gara-gara produk ini itu bisa meningkat. Ininya meningkat, aja meningkat. Yang kita baru pelajari ada namanya tuh konsep baru Mas. Namanya itu adalah traffic generator sama revenue generator. Jadi yang murah-murah ini yang 20.000, 10.000 itu udah jadi traffic generator. Nah, revenue generatornya memang yang ini. Keuntungannya bisa 200.000 satu botol. Kalau yang ini ya paling cuman 10.000 juga nggak nyampe, paling 2.000, 5.000 lah untungnya. Karena kan kita jual 20.000, HPP-nya itu sekitar 15 ribuan, berarti keuntungan cuma 5, belum lagi dipotong sama iklan.
gitu sih Mas. Dulu pas waktu kita ngebangun sebuah bisnis ini kan target market kita tuh fokusnya adalah ke dokter hewan. Jadi kita menghasilkan produk berbasis Juna, berbasis set gitu kan. Tapi seiring bertambahnya waktu gitu kan, kita konsultasi sama mentor-mentor di DSC gitu kan, dan beliau bilang bahwa market terbesar ini adalah ada di pet ownernya langsung. Karena kita bisa menjangkau pet ownernya langsung, kita menghasilkan produknya langsung. Dari hari itu gitu kan, sejak 2025 akhir ya, kita mulai fokus kepada pet owner. Jadi kita jual produk-produk yang murah, 20 ribuan, 30 ribuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas sih. Itu. Jadi fokusnya B2B dan B2C sekarang. Perkenalkan, nama saya Hanindyo Notohatmojo. Saya biasa dipanggil dengan Diki. Saya 20 tahun di dunia keuangan, 12 tahun di pasar modal, dan sisanya di structure finance dan supply chain finance sampai level CFO. Sekarang saya sehari-hari aktif di 2 perusahaan. Satu perusahaan strategi, advisory, Juta Strategics, dan kedua adalah perusahaan eksekusi, implementasi, Kongsi Baik Advisory. Saya banyak melakukan advisory untuk founder dan C-level di beberapa perusahaan. Di DSC saya menjadi mentor untuk beberapa cohort, termasuk Mas Ivan ya, dari Sultan Vet Medica. Nah, begitu terima daftar pemenang, saya langsung tertarik nih sama Sultan Vet. Saya pernah jadi konsultan untuk produk snack hewan. Saya jadi konsultan di produk snack tersebut kira-kira sekitar 6 bulan lah. Jadi, Sultan Vet ini banyak kesamaannya sama salah satu snack untuk pet yang pernah saya advice juga. Permasalahannya adalah soal market. Nah, tapi saya lihat perbedaannya di sini Sultan Vet lebih berhasil karena positioningnya lebih jelas dan juga dia memiliki approach yang berbeda. Ivan masalahnya di manajemen dan SDM ya. Jadi wajar bisnisnya masih relatif baru, masih muda. Nah, itu menurut Ivan sendiri. Tapi kalau dari kacamata saya itu akar masalahnya di tempat lain. Ya saya orang keuangan, saya melihat juga struktur keuangannya. Nah, Ivan itu membiayai pertumbuhan lewat skema bagi hasil. Nah, itu prinsip yang dia pegang dan saya hormati. Tapi konsekuensinya jelas, pemilik modalnya mengambil bagian dari omset sebelum biaya-biaya yang lain. Jadi margin Ivan yang menanggung. Makin besar bisnisnya, makin berat bebannya. Dan satu lagi, keuangannya memang belum perlu diaudit, tapi udah perlu akuntan untuk merapikan. Saya memandang posisi saya itu, peran saya ke Ivan bukan sebagai pemberi ide ya. Dia tidak pernah kekurangan ide, saya lihat. Kaya sekali sama ide. Nah, peran saya itu lebih teman yang mengurai akar masalahnya, menjaga urutan dari skalabilitasnya, mengatur ritmenya. Saat dia ragu, ya saya yang harus dorong. Saat dia mau loncat terlalu jauh, mungkin saya tahan dulu. Nah, Ivan itu founder yang kalau soal kecepatan dia nggak kurang deh. Tapi dia lebih butuh mentor-mentor yang bisa kasih arah. Nah, mungkin yang liar bukan idenya, yang liar leap-nya, lompatannya. Jadi kayak dia baru di anak tangga kedua, matanya udah ada di anak tangga ke-8 gitu. Belum pernah pakai utang, udah bicara IPO. Nah itu, ide-idenya itu semuanya valid. Nah, tugas saya tuh bukan memangkas gitu ya, tapi ini harus diantriin nih. Kenapa diantriin? Karena logika bisnisnya, logika keuangannya kayak gitu. Kalaupun perlu, bisnis itu iya, bisnis perlu loncat, tapi loncatnya itu jangan terlalu jauh. Jadi seperti naik tangga lah, boleh cepat, tapi ada yang prosesnya nggak boleh diloncatin anak tangganya. Solusi dan perubahan yang terjadi, ya, yang saya dorong ke Ivan itu sebenarnya ada 3. Pertama, perlebar dulu pandangan pasarnya. Jadi awalnya dia hanya fokus untuk hewan kesayangan. Nah, jangan berhenti di hewan kesayangan.
masuk ke peternakan. Nah, saya lihat dia langsung pivot. Nah, saya nggak tahu mana yang terjadi lebih duluan gitu, advice dari saya atau memang dia sudah memikirkan juga. Dia membuat produk minuman probiotik dan enzim untuk ayam pedaging. Nah, itu terobosan ya, karena apa? Dia menurunkan kematian, mempercepat pertumbuhan. Nilainya itu ratusan juta per kandang ya. Saya bilang jangan jual murah, ya kan? Justru itu value-nya. Nah, kedua, Ivan itu kayaknya harus belajar delegasi lebih banyak. Jadi di saat baru start, CEO itu memang seringnya jadi Chief of Everything Officer. Padahal energy founder itu terbatas. Jadi manajemen energi lebih penting. Jadi dia harus kerjakan yang dampaknya paling besar, sisanya harus percaya dan serahkan ke tim. Jadi hire tim yang lebih pinter dan bisa jalanin visinya dia. Nah, ketiga itu semua isi kepala harus diturunkan ke sistem buat SOP-SOP itu yang akan membangun nilai perusahaan ya. Jadi salah satu yang saya dorong ke Ivan itu memang soal pabrik. Jadi dari rumah produksi biasa dengan standar seadanya itu saya dorong untuk jadikanlah ini sebuah pabrik ya. Alasannya itu sederhana aja sebenarnya. Bisnisnya selama ini tuh jalannya di atas kepercayaan. Nah, kepercayaan itu cukup untuk mulai, tapi kurang, nggak cukup untuk bisa membesarkan bisnis ya. Yang bisa dipercaya tanpa perlu kenal orangnya itu aset kan. Jadi pabriknya itu asetnya. Nah, pabrik juga harus punya standar ya, ISO, GMP ya, sertifikasi macam-macam. Begitu standarnya naik, pasti pasarnya naik. Begitu ada aset ya, pintu pendanaan formalnya juga terbuka, bank bisa masuk. Suatu hari kalau memang waktunya, ya tadi mungkin pasar modal bisa teraih gitu. Jadi pabrik itu bukan soal gedung aja sih, itu langkah pertama yang membangun balance sheet ya, mengubah bisnis kepercayaan menjadi bisnis yang bisa diaudit. Ada satu titik di mana kami merasa bahwa bisnis ini tuh tidak bertumbuh secara signifikan. Itu adalah di proses sales dan marketing. Kami melihat bahwa apakah produknya ini nggak dibutuhkan sama masyarakat? Apakah produk ini tuh memang tidak berguna gitu kan? Apakah memang produk ini tuh perlu kita hentikan gitu kan? Padahal secara kita ngelihat pasar, banyak kok produk-produk yang mirip kayak kita gitu kan. Ini masalahnya di mana gitu kan. Pas waktu itu di 2022-2023 gitu kan, kami memahami satu model baru, itu adalah memposisikan atau positioning produk kita mau dibawa ke arah mana. Nah, di titik itu aku dan tim gitu kan melihat bahwa ada satu produk yang fokus di imunitas. Ya udah, kita menghasilkan produk imunitas. Positioningnya seperti apa, target marketnya seperti apa, kita ikutin plek ketiplek gitu kan. Dari manfaatnya, marketnya siapa, cara pemasarannya seperti apa, dari mulai produknya manfaatnya untuk imunitas, target marketnya adalah dokter hewan gitu kan, caranya adalah door to door. Kita ikutin itu semua dan pada akhirnya kita bisa mengekspansi. Sekarang secara nasional kita udah punya 495 titik. Aku dapat mentor namanya Pak Diki. Jadi Pak Diki ini tuh memberikan satu konsep baru tentang pengelolaan energi. Jadi energi ini tuh yang membuat diri kita tuh selalu memulai dengan hal yang positif di pagi hari. Jadi kalau misalkan kita punya masalah di malam hari, lebih baik itu dibereskan aja masalah itu. Jangan sampai dibawa ke pagi hari. Kalau misalkan pagi hari ini kita energinya negatif, seharian itu bisa akan negatif. Nah makanya Pak Diki itu selalu bilang bahwa Mas Ivan gitu kan, kalau misalkan dirimu mau membuat energi yang positif, coba lari ya kan, sambil dengerin podcast gitu kan. Dan pada akhirnya mendengarkan sesi podcast itu menjadi kebiasaan baruku. Itu pas waktu aku berkendara gitu kan, ataupun yang kedua aku lagi dalam fase mumet lah gitu kan, mikirin apapun itu. Ada beberapa mentor gitu kan selalu aku dengar gitu. Ini sih yang baru-baru ini aku dengar dari
Prilly gitu kan. Prilly bilang kayak gini, orang-orang itu butuh aku sebagai orang yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Terus aku ke siapa untuk menyelesaikan masalah-masalahku? Dan dari situ aku tuh suka nangis, bahwa aku tuh nggak punya siapa-siapa untuk melaporkan proses aku punya masalah apa, sampai pada akhirnya aku tuh meyakini aku doang yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ternyata yang dibutuhkan oleh Prilly itu adalah sosok yang bisa mendengarkan ceritanya dia. Nah, aku rasa di BSC ini ada mentor, ada teman-teman itu yang membuat kita itu punya teman untuk meluapkan energi kita kepada orang yang kita butuhkan. Sebetulnya yang kita butuhkan adalah teman untuk mendengarkan aja dan meyakini bahwa kita tuh bisa berhasil gitu sih. Ada satu hal yang sangat spesial di DC ini adalah ekosistem yang dibangun. Jadi aku menemukan teman-temanku yang baru gitu kan, yang membangun bisnisku sampai sekarang. Jadi ada beberapa DSC season 15 yang ngebantuin aku per hari ini gitu kan. Dan mereka bantuin aku dari sisi marketing, ya kan, operasional, SDM dan semuanya. Dan mereka sangat menemani aku setiap prosesnya gitu. Bahkan hubungan kita udah 2 tahun lebih, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Padahal kita pertemuan cuma singkat, kurang dari 2 minggu kan, kurang dari 2 minggu. Tapi hubungan kita bisa sampai sejauh ini 2 tahun gitu kan. Karena kita merasa bahwa kita punya masalah yang sama, kita saling membantu. Ada yang kekurangan di marketing aku bantuin, ada yang kekurangan SDM aku bantuin, dan mereka pun membantu hal yang sama kepadaku gitu kan. Aku ketemu sama orang-orang yang super hebat gitu kan, bahkan ya aku banyak yang termotivasi sama mereka, apalagi ada coachnya, ada juri gitu kan yang jadi panutanku per hari ini. Bagi seorang founder, peran mentor, peran teman gitu kan, dan lingkungan sekitar itu tuh sangat penting banget untuk membangun sebuah bisnis yang berkelanjutan. Karena kalau misalkan kita sendiri, kita merasa sendirian gitu kan, padahal di proses perjalanan ini banyak mentor-mentor kita yang ngedukung kita. Bahkan mungkin per hari ini ketika kita mendapat satu pencapaian yang baru, mentor-mentor kita gitu happy gitu kan. Dan beberapa waktu yang lalu gitu kan, aku ketemu sama Mas Dupaka gitu kan. Mas Dupaka tahu kondisinya seperti apa, pertumbuhan bisnisnya, dan satu hal, wih selamat gitu. Dan jarang gitu kan, sebenarnya bagi kita bukan pengakuan ya, menurut kita tuh yang paling penting adalah kita tuh diakui gitu kan, diakui bahwa ucapan selamat itu sangat penting bagi kita. Bukan penting yang memang kita ingin diakui, tapi penting itu mereka tetap menghargai bahwa walaupun bisnis kita baru tumbuh sekali atau 2 kali lipat, atau bahkan mungkin lebih kecil daripada yang mereka punya gitu kan, tapi aku rasa dengan apresiasi sekecil itu merasa dianggap bahwa kita tuh ada di lingkungan yang sama, di track yang sama untuk membangun bisnis yang lebih besar gitu kan. Syukur-syukur nanti bisa kita berkolaborasi sama mentor-mentor dan coach, bahkan mungkin juri-juri di sana. Aku merasa per hari ini gitu kan, kalau misalkan aku diberikan kesempatan lagi mungkin 3 atau 5 tahun ke belakang dengan posisiku yang sekarang, dan aku bisa mengulang proses bisnisku yang lama gitu kan, satu hal yang aku mau sampaikan ke diriku itu adalah, kamu jangan takut, jangan takut gagal, kamu pasti bisa berhasil. Dan ada satu hal yang selalu aku pegang gitu kan, Allah itu nggak mungkin membawa kita sejauh ini kalau membuat diri kita itu gagal. Pasti ada makna tersembunyi, makna yang memang bisa didapetin gitu kan. Entah kita itu berhasil dari bisnis ini, atau bagian bisnis ini itu adalah bagian dari proses keberhasilan kita di masa depan. Jadi jangan sampai berpikir-pikir yang negatif, yang penting kita mulai aja lakukan dulu, jangan pernah ragu, karena sejatinya lebih baik memulai daripada tidak sama sekali.